Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan kita ketemu melalui video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga rezeki kita untuk selanjutnya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, ketemu kembali untuk melanjutkan cerita perjalanan saya jadi supir bus umroh di Syarikah Abu Sarhat di Jeddah. Jadi di video sebelumnya saya menceritakan setelah saya ke Jakarta bulan sebelumnya, saya sempat balik ke Lombok dulu. Begitu ceritanya pada tahun 2018. Gitu ceritanya. Jadi dulu ceritanya pernah ikut tes untuk Syarikah Kaid gitu dulu. Itu ceritanya. Selesai di tes, jumlah orang yang dites itu saya pernah kasih tahu di video sebelumnya 100 lebih, namun yang dibutuhkan katanya 50, tapi yang lulus ceritanya 20. Begitu ceritanya, Masya Allah. Begitulah perjalanan. Jadi saya pernah merasakan ikut pengetesan di Syarikah untuk Syarikah Al-Qaid supir bus umroh dulu tahun 2018. Setelah itu saya balik ke Lombok, pulang dulu di kampung karena belum ada informasi yang pasti. Akhirnya saya balik ke Lombok. Terus di bulan Oktober itu, akhir bulan Oktober kalau nggak salah, akhir atau pertengahan, pulang ke Lombok. Pada waktu itu kalau nggak salah hampir 1 bulan saya di Lombok. Berarti sekitar November lah, begitu. Hampir saya 1 bulan di Lombok, tiba-tiba ada telepon dari sponsor yang ada di Jakarta, memberikan informasi kepada saya bahwa ada visa Abu Sarhat supir bus umroh, katanya begitu. Ini visanya turun, menurut informasinya yang sudah turun 25 dan akan nyusul 25 lagi, katanya begitu. Dan kemungkinan akan disatukan jadi satu grup, yang 25 pertama dengan 25 yang kedua jadi 50. Seperti itu ceritanya. Terus saya menjawab informasi itu, kalau boleh saya berikan saya waktu untuk berpikir dulu untuk masuk ke syarikah ini, karena beberapa informasi dari teman-teman Syarikah Abu Sarhat ini seperti apa, seperti itu. Akhirnya sponsor bilang ya silahkan, katanya gitu dengan baik. Akhirnya setelah 2-3 hari kalau tidak salah, dia nelpon lagi, seperti apa pendapatmu, pandanganmu gitu. Tapi saya masih minta waktu lagi waktu itu setelah ditelepon yang kedua kalinya. Jadi teman-teman pada waktu itu kemungkinan
sponsor saya di Jakarta, Pak Anton Lampung itu ya mungkin niatnya baik, jadi dia tidak putus asa untuk memberikan informasi kepada saya dan mengajak, sehingga dia nelpon lagi yang 3 kalinya seperti itu. Sampai sekarang masih saya ingat kata-kata yang disampaikan oleh sponsor saya, Pak Anton yang dari Lampung itu. Mudah-mudahan tetap sehat dan panjang umur. Dia memberikan saran begini kepada saya, Pak Ahyar, kalau boleh saya ngasih saran, dan kalau ini bermanfaat ya silahkan ambil, kalau tidak bermanfaat ya enggak apa-apa, katanya begitu. Jadi saran saya, kalau memang Pak Ahyar butuh kerja dan daripada nganggur, kerjaan kurang, kemungkinan lebih baik dicoba dulu. Kan harus tes juga katanya. Jadi barangkali ini rizkinya Pak Ahyar. Saran saya lebih baik dicoba dulu dan semoga berhasil, katanya begitu Pak Anton ini. Akhirnya karena kalimatnya bagus, nasihat, saran, akhirnya singkat cerita saya menerima saran itu dan saya oke. Saya bilang iya. Terus saya nanya hari tesnya kapan, katanya. Kata saya nanya sama dia. Terus dia bilang hari tesnya hari Senin, katanya gitu. Hari tesnya hari Senin. Pakai bis, katanya gitu. Jadi yang dibutuhkan lagi ini berapa orang itu? 30-an orang lagi, katanya gitu. Lebih 30 lagi yang dibutuhkan, katanya gitu. Karena pengetesan yang pertama sudah selesai dan sudah beberapa belas orang yang sudah masuk diterima. Oke, saya bilang begitu. Akhirnya saya positifkan, saya harus nyampe Jakarta hari Minggu. Iya, kata saya. Singkat cerita saya berangkat ke Jakarta, nyampe di Jakarta hari Minggu pakai pesawat Citylink waktu itu. Harga tiket masih di atas 900 waktu itu. Harga tiketnya di atas 900, nggak tahu berapa lebihnya. Akhirnya ikut tes itu. Besoknya ikut tes bawa mobil, tes maju, jalan keliling, tes mundur lagi, tes parkir lagi, maju mundur lagi, tes parkir, masuknya posisi mobil itu bagus atau tidak, seperti itu tesnya. Jadi saya dites waktu itu kalau tidak salah ada 30-an orang. Itu jumlah yang dites. Saya gelombang pertama 5 orang yang dikasih tes, caranya itu 5 orang. Alhamdulillah yang 5 orang pertama itu semuanya diterima oleh yang ngetesnya itu Pak Aap. Mungkin banyak yang tahu Pak Aap itu yang jadi ngetesnya untuk supir Abu Sarhat itu. Alhamdulillah grup saya ya 5 orang di tes pertama itu semuanya diterima. Karena ya mungkin nasib kita alhamdulillah lulus. Jadi di sana 30-an orang, kita tidak boleh bilang teman-teman seperti apa. Semuanya orang sopir semua. Kalau ndak supir ndak mungkin mereka datang, kan seperti itu. Jadi yang bisa saya ceritakan sekarang, alhamdulillah saya diterima waktu itu, masuk. Nah, selesai itu pulang ke kantor, terus sampai di kantor makan.
selesai asar langsung suruh medikal. Nah, kalau sudah suruh medikal, jos harus masuk, lulus katanya. Lulus medikal, lulus berangkat. Nah, katanya gitu. Ya, alhamdulillah dengan santai, dengan tenang, dengan menikmati proses. Kalau tidak salah, singkat ceritanya itu sampai hari berangkatnya saya ke Arab ini, saya berangkat tanggal 10, nyampe di Saudi tanggal 11 Desember. Saya 1 bulan full di Jakarta di gelombang yang kedua itu, berangkat yang kedua. Jadi alhamdulillah itulah perjalanan saya di video ini saya ceritakan. Jadi saya masih ingat perjalanan itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu ada barokahnya dalam hidup saya. Dan kita semua teman-teman harus selalu saling mendoakan, dan kita semua pasti kemauan kita itu selalu jadi orang yang baik. Nah, jadi ini cerita yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya saya kasih tahu selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman bila ada kesalahan dan kekeliruan saya menyampaikan cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.